Halo sahabat Tarotivasi, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan bahagia selalu ya. Oke, kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi. Yang mana sekarang di video kali ini saya akan membawakan tema tentang analisis bahasan zodiak bulanan ya. Yang sekarang waktunya zodiak Sagittarius untuk di bulan Agustus 2021. Tapi pertama-tama saya mau minta maaf dulu karena bulannya Agustus sudah hampir selesai ya. Besok udah tanggal 24 ya. Jadi karena kesibukan saya ya waktunya ternyata sangat mepet gitu. Tapi ya harapan saya apapun yang saya baca ini bisa resonate bagi kalian dan bisa membantu kalian khususnya untuk hal-hal apa yang harus kalian perhatikan gitu. Karena di video ini saya membawakan langsung ya, untuk kartunya saya bagi 3. Ini oracle ya. Ini adalah tentang karir, kehidupan dan keuangan. Yang ini adalah asmara. Jadi seperti biasa asmara nanti ada 4 status ya. Kayak ambil 4 kartu di situ, yang mana nanti itu untuk masing-masing status. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa zodiak Sagittarius di bulan Agustus 2021, silakan kalian tonton video ini hingga selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini bagi yang nonton yang belum subscribe. Terima kasih. Langsung aja kita ambil kartu 1 di sini untuk yang kehidupannya. Untuk zodiak Sagittarius, dia harus menghemat tenaga, dia harus menghemat energi ya dalam kehidupannya. Jadi mungkin banyak hal-hal yang menguras energi kemarin bagi Sagittarius, yang mana sekarang Sagittarius itu harus alam semesta itu meminta untuk dia itu harus istirahat dalam arti bukan berarti tidur ya, tapi mengistirahatkan dari hal-hal beban-beban pikiran, yang mana hal tersebut itu cukup membuat dia itu bingung gitu, cukup membuat dia itu banyak kepikiran terhadap sesuatu yang mana pikiran dia itu tidak bisa tenang. Nah, untuk di bulan Agustus ini baiknya bagi kalian zodiak Sagittarius, kalian harus banyak untuk menghemat tenaga, menghemat energi kalian. Karena apa yang kalian pikir ketika kalian tidak bisa untuk menanggulangi hal tersebut, maka buat apa dipikir gitu. Pikirkanlah sesuatu hanya ketika kalian bisa mengkontrol kondisi tersebut. Kalau tidak bisa dikontrol ya tidak usah dipikir. Sayang energi kalian, sayang waktu kalian, dan sayang juga kehidupan kalian. Karena waktu kalian itu terbuang sia-sia hanya untuk memikirkan sesuatu hal yang ya tidak pasti, sesuatu hal yang tidak bisa kalian kontrol, dan sesuatu hal yang sulit bagi kalian. Seperti itu. Oke, nextnya untuk karir ya. Oke, untuk zodiak Sagittarius, untuk karir sih adanya perubahan, adanya perpindahan. Tapi bukan berarti juga kalian keluar kerjaan atau pindah kerjaan ya. Saya tidak bisa bilang iya, dan juga saya tidak bisa bilang tidak gitu, karena gambaran kartunya ini adalah seperti orang mengarungi sungai, dia naik perahu, dia jalan ke suatu tujuan gitu. Atau nama kartunya Six of Swords. Di sini adanya perubahan yang cukup signifikan yang memang harus dilakukan gitu. Harus dilakukan agar bisa kalian itu, saya bisa bilang, naik level. Kalian bisa berkembang, kalian bisa makin menjadi profesional gitu ya. Jadi ketika suatu langkah yang kita lakukan, yang kita pilih itu memang sesuai ya dengan apa yang kita sanggupi gitu, atau dengan apa yang skill kita itu memang di situ dan itu sesuai dengan bidang kita, maka kita akan naik level gitu. Tapi terkadang ketika kita berubah haluan atau kita melakukan suatu perubahan ya, yang mana memang ini cukup signifikan ya di dalam kaitan yang di sini saya bilang karir gitu ya. Pastikan hal tersebut itu membuatmu berkembang. Pastikan hal tersebut itu membuat kamu itu bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih profesional lagi, seperti itu. Untuk Sagittarius bulan Agustus ini mungkin akan adanya perubahan karir kalian.
Saya bisa bilang peningkatan juga iya, tapi juga penurunan juga iya, tergantung dari apa yang kalian pilih dan kalian jalani, seperti itu. Tapi pastikan apapun yang kalian lakukan, perubahan tersebut itu membuat kalian makin menjadi baik dan makin menjadi lebih matang lagi, seperti itu untuk kedepannya. Oke, untuk keuangan, kartunya tulisannya The Death ya, artinya di sini usai gitu. Tapi bukan berarti kalian tidak punya uang, bukan. Saya bisa bilang cukup ada pengeluaran yang cukup besar, yang cukup tinggi yang kalian harus lakukan di bulan Agustus ini, yang mana hal ini nantinya akan menjadi tolak ukur untuk pemasukan yang baru. Ya, siapa tahu kalian menjual sesuatu atau kalian membeli sesuatu untuk suatu modal usaha atau bagaimana, seperti itu. Tapi yang pasti di sini kalian harus save your money ya, simpan keuangan kamu dengan sebaik-baiknya. Karena ketika keuangan tersebut cukup saya bisa bilang cukup habis-habisan ya, maka nanti kedepannya kalian akan bingung gitu. Karena pemasukan ini belum selancar apa yang kalian harapkan untuk di bulan Agustus 2021 ini. Jadi pertimbangkan dengan matang keuangan kalian. Apabila memang harus keluar dalam kondisi yang cukup banyak, di situ hal tersebut itu bisa membuat kalian itu safe ya, atau aman gitu. Misalnya kalian keluarkan dana yang cukup besar untuk usaha, ya paling tidak apa yang sudah kalian keluarkan itu akan bisa menjadi sumber pemasukan kalian di kedepannya. Oke, saya langsung ambil aja untuk yang sarannya ya, untuk kartu Oracle. Di sini tulisannya adalah fakta, truth atau kenyataan. Ini cocok sepertinya untuk kehidupan ya tadi, kartu yang untuk kehidupan. Nah, untuk kehidupan ini saya lihat tadi kan kalian harus atau diminta oleh semesta untuk kalian itu istirahat. Kalian itu istirahat, kalian save your energy, mengamankan atau melindungi diri kalian sendiri dengan kalian menghemat tenaga kalian dari pikiran-pikiran yang tidak bisa kalian kontrol. Oracle-nya memberikan pesan bahwa kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka jangan terlalu dipikirkan. Pada kenyataannya hal tersebut itu memang seperti itu, tapi paling tidak kita tidak terpengaruh untuk seperti itu juga. Mungkin agak membingungkan ya, mohon maaf, tapi di sini adalah truth itu adalah suatu kenyataan, suatu fakta. Faktanya seperti itu ya. Tapi ketika kalian tidak bisa untuk menerima fakta tersebut, ya maka kalian akan capek sendiri gitu. Kalian akan lelah sendiri, kalian akan kacau sendiri, dan itu tadi. Maka dari itu saran saya adalah save your energy. Selamatkan energi kalian. Istirahatlah dulu, pulihkan tenaga kalian, dan kalian akan memiliki energi yang baru untuk menghadapi kenyataan yang tadi yang kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk kehidupan, karir, dan juga keuangan ya dari Sagittarius di bulan Agustus 2021. Nextnya langsung saya ke kartu yang ini kartu tentang asmara ya. Jadi saya akan lihat untuk yang single dulu seperti apa bagi zodiak Sagittarius untuk di bulan Agustus ini. Mohon maaf sebentar, ini sepertinya kartunya hampir mirip dengan Scorpio kemarin sih. Sebentar, saya akan random lagi. Untuk yang single di sini, ada tulisannya konvergensi ya, atau apapun yang kalian rencanakan kemarin atau yang sudah kalian rencanakan dengan matang, itu jangan hanya ada di dalam benak kalian, jangan ada di dalam diri kalian dan hati kalian aja. Cobalah untuk mengaktualisasikan hal tersebut. Coba kalian lakukan hal yang mana itu bisa membuat sebuah fakta atau kenyataan dalam kehidupan kalian atas tindakan kalian itu gitu. Jadi siapa tahu kalian memang ada rencana untuk memiliki pasangan gitu ya. Ya sudah, buka hati kalian. Cobalah untuk menerima orang-orang yang ingin mendekati kalian, atau kalian ingin mendekati seseorang, ya lakukan dengan baik dan dengan hal yang positif dan optimis seperti itu. Karena ketika masih ada di benak kita, ya itu tidak akan pernah menjadi nyata gitu.
kalian harus ada action untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupan kalian. Itu yang single ya. Bagi kalian yang single, nextnya adalah untuk kalian yang berpacaran. Oke, di sini tulisannya the death, dan ini kok ada the death juga tadi ya untuk yang keuangan. Jadi bagi kalian yang berpasangan, ada kemungkinan hubungan kalian akan berakhir. Tapi berakhirnya suatu hubungan merupakan awal pembuka suatu hubungan yang baru nantinya, gitu kan. The death itu tidak selalu merupakan suatu akhir, tapi merupakan gerbang atau pintu untuk sebuah fase yang baru gitu. Kematian itu merupakan suatu awal untuk kehidupan yang baru gitu. Jadi ketika fase ini selesai, bagaimana fase tersebut memberikan kamu pelajaran di dalam pengalaman kamu, apa yang sudah kamu jalani dengan pasangan kamu kemarin, apa hikmah dari itu semua gitu. Jangan ketika hubungan tersebut berakhir dan kalian merasa hidup kalian berakhir. No, itu sangat salah. Karena ketika nafas kita masih berhembus, maka di saat itu juga kesempatan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita ini gitu. Saran saya seperti itu sih. Oke, nextnya adalah untuk kalian yang menikah ya. Bagi kalian yang menikah, Sagittarius, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Di situ tulisannya clarity atau sesuatu yang hal yang cerah. Yang pasti ketika ada suatu hubungan yang baik, tentunya itu akan dilandasi oleh komitmen dan niat yang baik gitu kan. Cukup pertahankan selalu hubungan tersebut, rumah tangga kalian akan baik-baik aja. Tidak ada sesuatu hal yang perlu disembunyikan, tidak ada sesuatu hal yang perlu ditanda tanya, bukan tanya sih, kita pertanyakan gitu ya, gitu. Tidak ada hal yang seperti itu yang dapat yang dilakukan dalam suatu rumah tangga. Karena ketika kita menyembunyikan sesuatu, ketika kita mempertanyakan sesuatu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang memuaskan kita gitu, yang baik untuk kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan pernah bisa membuat kita itu tercukupi atas apa yang kita hiraukan dan kita risaukan. Paling tidak di sini kita percaya, kita menjalani sesuatu sesuai dengan niat kita baik, ya maka outputnya pasti akan baik. Untuk kalian yang menikah, untuk Sagittarius, it's okay, tidak ada masalah yang berarti untuk di bulan Agustus ini. Nextnya adalah untuk kalian yang single parent. Lagi-lagi single parent itu heran saya ya. Jadi kenapa muncul kartunya itu selalu kartu-kartu yang berat, selalu kartu-kartu yang struggle, selalu kartu-kartu yang susah gitu. Mungkin saya mau saran bagi kalian yang single parent. Single parent itu bukan suatu pilihan. Single parent itu merupakan suatu status yang kalian harus dapatkan dari semesta, yang mana hal tersebut itu akan membuat kalian itu lebih matang lagi, lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi, dan bisa menjadi lebih baik lagi. Selalu tekankan hal tersebut di dalam diri kalian. Karena ketika kalian melihat single parent ini merupakan suatu hal yang ya saya bisa bilang kekurangan, hal yang cacat dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian, itu akan membuat kesusahan atau kekacauan dalam diri kalian sendiri. Seperti itu. Di sini gambarnya adalah memang agak kurang beraturan, tapi tulisannya the cage ya, the cage itu adalah kurungan gitu. Itu artinya kurungan. Jadi ketika kalian mengurung diri kalian dengan hal-hal yang negatif yang kalian tadi pikirkan, hal ini susah, hal ini berat, ya maka itu akan membuat kurungan dalam diri kalian sendiri gitu. Kalian akan terkurung di dalam diri kalian dari realita yang sebenarnya realita tersebut itu bisa kalian kendalikan, seperti itu. Semua tergantung apa yang kita respon dari suatu fakta yang ada. Bagaimana respon kalian, dan itu akan menghasilkan output yang akan kalian terima, baik atau buruk tergantung respon kalian. Respon kalian baik, respon kalian ikhlas, sesuatu itu tidak akan menyakiti kalian. Tapi ketika respon kalian buruk, respon kalian ada penolakan gitu ya, maka semesta akan terus menjejali kalian dengan fakta-fakta hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Seperti itu. Ya seperti itulah cara kerja semesta gitu. Ketika kalian lost gitu aja, ketika kalian saya bisa bilang kalian tidak ada penolakan, tidak ada hal-hal yang kalian berontak gitu ya, maka semesta itu akan memberikan sesuatu itu dengan lembut kepada kalian. Kenapa? Ya karena kalian responnya juga baik. Tapi ketika kalian melawan apa yang sudah semesta berikan, maka
hal itu akan menjadi beban dan beban dan beban dan lebih berat lagi ke dalam kehidupan kalian. Bagi kalian yang single parent, jangan kalian terkurung atas keadaan dari pikiran kalian sendiri. Kalian bisa menjalani hal-hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Semua kuncinya adalah dari pikiran kalian. Oke, nextnya adalah untuk yang ini ya, untuk yang Oracle ya, tulisannya adalah unlimited possibility. Ya, ini cocoknya untuk yang single parent sih kalau saya tadi lihat ya. Sesuatu kemungkinan yang tidak terbatas. Bukan ketidakmungkinan, tapi kemungkinan yang tidak terbatas. Kalian ingin seperti apa? Kalian ingin pasangan lagi, kalian ingin karir kalian lebih menanjak lagi, dan kalian tidak mau berpikir tentang pasangan dulu gitu ya. Itu semua adalah kemungkinan yang tidak terbatas, tergantung dari pikiran kita. Maka jangan sampai kita itu terkotak oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita tuh unlimited, tidak terbatas. Tapi ketika kita terkotak oleh pikiran kita sendiri, ya hasilnya kita tidak akan bisa kemana-mana. Kita akan terpenjara dalam pikiran kita sendiri. Seperti itu. Oke, ini tadi video ya tentang zodiak Sagittarius untuk di Agustus 2021. Semoga resonate yang baik-baik, dan yang kalau ada hal yang memang sudah terjadi kemarin ya dan saya baru bacanya sekarang ya, saya pribadi mohon maaf. Memang atas kesibukan saya tidak sempat untuk membuat video secara cepat seperti itu. Apapun itu yang ada bacaan-bacaan dari ini tadi yang buruk ya, semoga ini bisa menjadi suatu tolak ukur ya. Ketika hal ini bisa kita tanggulangi dengan baik, maka keburukan-keburukan itu akan dapat teratasi juga dengan baik. Oke, sahabat Tarotivasi dan sudah menonton video ini, terima kasih sudah menonton video ini ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian. Dan subscribe channel ini karena channel ini sangat membutuhkan dukungan kalian dan support kalian semua agar bisa makin besar, berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua.